Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Saudaraku sekalian, dimanapun kalian berada, kami harapkan saudara-saudara semuanya selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir-akhir ini, hampir tiap hari kita mendengar dan menyaksikan banyak pengumuman kematian, baik dari masjid ataupun dari medsos, yang hampir tiada hari tanpa pengumuman kematian. Saudaraku sekalian, menyikapi wabah yang sedang menimpa negeri kita tercinta ini, banyak di antara kita yang masih bingung, atau sebagian di antara kita malah stres dan tidak tahu harus berbuat apa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita akan coba membacakan sebuah hadis yang mulia, sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas, seorang sahabat yang didoakan oleh Nabi keberkahan akan ilmu dan keberkahan untuk memahami takwil tafsir Al-Quran. Dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas, beliau berkata, Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Dahulu pernah aku dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu waktu, pada satu ketika, di atas sebuah kendaraan, di atas sebuah hewan tunggangan. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menasihatkan kepadaku, beliau mewasiatkan kepadaku, beliau berkata, Ya gulam, wahai anak muda. Ini sekaligus menjadi sebuah catatan yang sangat penting bagi kita, bahwasanya ketika kita ingin menasehati seseorang, panggillah dengan kata-kata yang baik, panggillah kata-kata dengan kalimat yang itu menunjukkan kita care, kita sayang pada mereka, bukan menunjukkan kebencian kita kepada mereka. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil dengan sebutan ya gulam, wahai anak muda. Inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan beberapa kalimat kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Di sini para ulama menjelaskan bahwasanya menjaga Allah artinya menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara hak Allah yang paling agung adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menyekutukan Dia dengan satu apapun. Kemudian kita mengerjakan perintahnya serta menjauhi larangannya, dan tidak melampaui akan apa yang sudah Allah batasan-batasan yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Kemudian beliau melanjutkan, Ihfadillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjadi ada di depanmu. Maksudnya apa? Para ulama menjelaskan di sini adalah maksudnya Allah berada di depanmu atau di depan kita adalah Allah akan membimbing kita ke jalan kebenaran, dan Allah akan menjauhkan kita dari macam ragam keburukan. Masya Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, Idza sa'alta fas'alillah, dan apabila engkau ingin meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta apapun. Bahkan para ulama salaf, sebagian dari mereka ketika tali sandalnya putus, mereka akan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saking tingginya tingkat
ketawakalan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa idzasta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau ingin meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, ketahuilah wahai gulam, ketahuilah wahai anak muda, annal ummata lawijtama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahallahu lak. Sesungguhnya apabila umat ini seluruhnya mereka berkumpul untuk memberikan satu kemanfaatan kepadamu, anggaplah satu kota ingin memberikan kemanfaatan kepada kita, maka sungguh tidak akan sampai kemanfaatan itu kepadamu kecuali apa yang sudah Allah tetapkan atasmu. Maksudnya bagaimana? Anggaplah satu kota, ada orang satu kota ingin memberikan 1.000 dinar kepadamu, maka demi Allah tidak akan sampai 1.000 dinar itu kecuali apa yang sudah Allah tetapkan atas dirimu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan engkau hanya menerima 100 dinar misalkan, maka yang 900 dinar itu tidak akan sampai padamu. Ini adalah merupakan satu kaidah yang sangat agung bagi seorang ahlus sunnah, bagi seorang muslim, bahwasanya apa-apa sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain disebutkan bahwasanya Allah menetapkan takdir seluruh makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Masya Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa in jitama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahallahu alaik. Dan sesungguhnya apabila seluruh umat ini berkumpul dan mereka ingin memberi satu kemudaratan kepadamu, mereka misalkan ingin mencelakaimu, maka sungguh kemudaratan atau kecelakaan itu tidak akan menimpamu kecuali dengan kadar yang sudah Allah tentukan 50.000 tahun yang lalu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Misalkan satu kota, mereka ingin mencelakaimu, mereka ingin naudzubillah membunuhmu misalkan, ketika Allah hanya menetapkan mereka hanya mampu menggores kulitmu, maka mereka demi Allah tidak akan mampu untuk membunuhmu. Yang mereka mampu hanya menyentuh atau menggores kulitmu. Masya Allah. Ini adalah kaidah yang sangat agung, bahwasanya apa-apa yang telah atau akan ditimpa, akan mengenai kita, itu sudah Allah gariskan. Itu sudah Allah jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sudah Allah gariskan semuanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, rufi'atil aqlam wajaffatis suhuf. Sungguh rufi'atil aqlam, pena telah diangkat, wajaffatis suhuf, dan lembaran telah mengering. Artinya apa? Semua takdir, semua apa yang akan kita akan menimpa kita, akan kita alami, itu sudah Allah Subhanahu wa taala gariskan di dalam pena takdir yang telah mengering tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sebuah hadis ini bisa kita ambil sebuah pelajaran yang sangat penting, bahwasanya apa yang sedang menimpa kita hari ini, janganlah kita menjadi orang yang paranoid, menjadi orang yang terlampau ketakutan. Takut sewajarnya itu boleh, dan itu memang naluri basyariah. Namun ketika ketakutan itu berlebih, sampai-sampai apapun yang kita lihat, apapun yang kita sentuh, itu seakan-akan kita binasa, maka ini sungguh suatu perbuatan yang melampaui batas. Maka yakinilah satu hal, wahai saudaraku, bahwasanya ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak meninggal karena wabah ini, demi Allah, sehebat apapun wabah ini menyerangmu, ketika wabah Covid ini misalkan menyerang kita, dia tidak akan mampu untuk mematikan kita. Dan sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan saya atau antum mati atau wafat karena wabah ini, maka ketahuilah
dengan gejala yang sangat ringan, bahkan mungkin tidak bergejala sama sekali, kita akan wafat karenanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sebuah kaidah yang harusnya kita pegang, sebuah kaidah yang harusnya kita fahami, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan takdir semua makhluknya mulai dari A sampai Z, itu sudah Allah gariskan. Dan pena telah mengering, kemudian pena telah diangkat dan lembaran telah mengering. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ya, terakhir, apapun yang menimpa seorang mukmin itu adalah baik untuk mereka. Apapun yang menimpa seorang mukmin itu baik untuk mereka. Kalau mereka diberikan nikmat, mereka bersyukur. Kalau mereka diberikan ujian, sakit atau apapun yang ketidaknyamanan atas diri mereka atau keluarga mereka, mereka akan bersabar, dan itu adalah baik untuk mereka. Satu hal yang perlu kita fahami, perlu kita usahakan adalah kita harus menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang mukmin. Semua ciri-ciri orang-orang mukmin itu sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Quran, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah jelaskan dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi seorang yang mukmin, yang ketika kita diberikan nikmat kita bersyukur, dan ketika kita diberikan ujian kita mampu untuk bersabar. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.